Muter-muter masih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa bersama-sama mengikuti pelatihan yang hari kedua ini. Rekan-rekan sekalian, saya sapa dulu nih siapa tadi yang paling awal muncul. Oh, nampaknya Ibu Yuyun ya. Apa kabar Bu Hajah Yuyun? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat, baik semuanya. Terima Amin. kasih. Bagaimana dengan Ibu Titi? Ibu Titi sehat Bu Titi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Keluarga Pak, baik Pak. Makasih Pak. keluarga sehat? Bu Titi? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Fatma nih yang masih bersembunyi saja wajahnya? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Keluarga pada sehat? Masih ada yang Masih perlu. kurang baik Pak. Oh, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa menyehatkan kita semua. Amin. Pak Amin. Alpa Amin. ini, pemuda kita bagaimana Pak Alpa ini, jagoan kita ini, KM kita. Sehat Pak Sehat Alpa? Pak, alhamdulillah. Sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah. sehat. Ya, semoga cepat dapat jodoh ya. Amin. Untuk Pak Alpa. Amin. Bu Tesi, bagaimana apa kabarnya Bu Tesi? Itu belum dibuka itunya Bu Tesi. Suaranya nggak keluar, belum dibuka. Mic-nya. Aduh, ada gangguan rupanya ya. Terima kasih Bu Tesi, sehat selalu untuk semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali hari ini dengan doa dulu ya. Silahkan untuk Pak Alfa untuk memimpin doa sesuai dengan tugas di jadwal kita. Mengapa Alfa? Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas doanya. Selanjutnya silakan Pak Alfa untuk membuat fokus kita ke pelatihan S-Break. Apa yang akan Iya Pak, disampaikan siap silakan. Pak. Jadi kita SBIK-nya itu 2 kali tepuk pramuka Bu ya, Bapak ya, bisa? Bisa, Nah, insya ayo. Allah. Ya. Oke. 2 kali tepuk pramuka. Ada yang salah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Alfa. Tepuk pramuka yang mengenal kita di masa SD sampai sekarang alhamdulillah masih begitu ya, tidak ada perubahan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke materi utama kita, namun sebelumnya sini akan saya tayangkan dulu materinya. Pertama kita membuat kesepakatan dulu ya. Bagaimana agar pelaksanaan ini bisa bersama-sama kita lalui dengan saling menghargai. Nah, inilah judul dan materi yang akan kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Ini kesepakatan kelas kita. Pertama, kita harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Dua, kita satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian tepat waktu, alhamdulillah semua tadi pada hadir tepat waktu jam 8 kita mulai, semua sudah ada dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kemudian yang terakhir fokus pada sesi belajar. Mungkin kesepakatannya ada yang mau menambahkan atau cukup Bapak dan Ibu? Kalau cukup kita lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Pertama ini peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan P3 profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini seperti apa. Kemudian peserta dapat pula menjelaskan kegunaan dari profil pelajar Pancasila ini serta bagaimana mengenal tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, baiklah kita mulai dengan materi pertama, ini tentang definisi. Jadi sebelum kemana-mana kita harus
agar pembicaraannya fokus. Ini apa sih definisi dari profil pelajar Pancasila? Ini profil pelajaran Pancasila ini adalah sebuah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil Pancasila ini memiliki 6 dimensi yang akan menjadikan sebuah karakter yang harus ada di pelajar Pancasila kita ini. Ya, selanjutnya yang pertama adalah mengenai profil yang sangat mendasar ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah profil yang menjadi fondasi bagi kita sebagai makhluk Tuhan yang harus dijadikan acuan pertama, karena dengan profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini diharapkan nantinya para siswa kita memiliki sebuah akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak mulia yang baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia, juga untuk alam dan kepada negara Indonesia sendiri. Yang kedua, ini yang harus dimiliki karakter yang ada di dalam pelajar Pancasila ini adalah karakter yang memiliki ciri khas, yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global ini mereka harus memiliki sebuah kompetensi yang bukan hanya menghargai perbedaan-perbedaan di sekitar kita, tapi juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tingkat nasional ataupun global. Jadi mereka itu akan memiliki pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah bagaimana mereka mampu secara sendiri menyelesaikan permasalahan dirinya gitu, yaitu mandiri. Jadi pelajar Indonesia ini harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya sehingga dia menjadi sebuah sosok individu yang betul-betul memiliki karakter yang tidak ketergantungan ke orang lain. Yang keempat, yang berikutnya ini yang harus ada adalah karakteristik bergotong royong. Ini gotong royong ini salah satu sifat sikap yang tantangannya besar, namun kemanfaatannya sangat banyak karena di era kekinian gotong royong disinyalir telah meredup. Makanya kita bangkitkan kembali budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman dulu ini, bahkan dalam berbagai macam ajaran agama ini gotong royong ini sebuah kebiasaan yang bagus. Di Islam contohnya ini adalah kaitan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Ini harus ditanamkan di pelajar kita. Selanjutnya yang kelima, bagaimana pelajar Indonesia ini memiliki sebuah karakter yang bernalar kritis. Jangan sampai pelajar kita ini hanya mampu mengkritisi tapi tidak ada nalar yang positif. Artinya di sini pelajar Indonesia ini harus memiliki nalar kritis, berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik. Artinya mereka tidak asal ngomong, menyebarkan hoax tanpa ada analisa sendiri secara ilmiah. Dan ini yang diharapkan mereka memperoleh proses informasi dan gagasan yang baik itu dari refleksi dirinya yang memiliki nalar yang tinggi dan ilmiah gitu ya. Selanjutnya ini karakteristik yang terakhir yang harus dimiliki oleh mereka adalah bagaimana kita membangun sebuah peradaban baru di pelajar kita yang kreatif. Kreatif di sini artinya mereka memiliki sebuah kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak yang bagus terhadap bangsa ini, baik gagasan, tindakan, ataupun karya-karya apa yang bisa membuat kebanggaan kita dan mereka bangga menjadi bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini yang
berkaitan dengan hal yang telah saya sampaikan tadi. Ini ringkasan dimensi elemen profil pelajar Pancasila itu diantaranya seperti ini, bahwa dalam yang pertama tentang beriman bertakwa, mereka harus berakhlak, akhlak kepada Tuhan, kepada manusia, kepada lingkungan dan semua. Itu sangat akhlak mulia, akhlakul karimah lah kalau dalam pengajaran Islam. Berkolaborasi global. Ini berbineka global ini, berkebinekaan global ini mereka mengenal dan menghargai budaya baik budaya lokal maupun budaya yang tingkatnya nasional dan dunia. Komunikasi dan interaksi antar budaya dibangun, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan juga ini menjadi sebuah landasan yang akhirnya mereka memiliki jiwa yang berkeadilan sosial, karena walaupun berbeda-beda tapi mereka paham satu. Gotong royong ini penting, tidak akan maju di dunia peradaban sekarang ini bila tidak ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Share, care, collaboration itu hal yang sangat dominan sekarang. Mandiri, pemahaman diri dan situasi. Ini artinya mereka harus paham siapa diri saya ini dan situasi seperti apa, sehingga bisa tegak dalam situasi apapun. Kemudian regulasi diri di sini bahwa dia memiliki kemandirian untuk berdiri sendiri dengan aturan yang dia bangun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bernalar kritis, seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam proses informasi dan gagasan sekarang ini perlu ada nalar yang kritis, tapi yang harus berdasar gitu, ada fakta, ada data, ada keilmuan yang menunjangnya. Kreatif di sini, kreatif harus menghasilkan gagasan yang orisinil, tidak hanya copy paste saja atau mengikuti perkembangan, itu harus betul-betul. Dan ini tantangan pelajar kita ke depannya di sini, bahwa mereka akan maju bila memiliki kreativitas yang tinggi untuk menjawab tantangan zamannya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan sekarang mari kita buka, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah kami sampaikan tadi. Silakan. Silakan Bu Titi sudah angkat tangan. Terima kasih. Mangga Bu Titi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah mendengarkan paparan Bapak begitu jelas, lengkap. Nah, namun di sini saya ingin bertanya Pak, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, kira-kira apa Pak menurut Bapak hubungan antara profil pelajar Pancasila dengan Merdeka Belajar Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Titi, pertanyaan yang sangat baik dan perlu jawaban yang lumayan bagus juga nanti ya. Untuk itu sebelum saya jawab, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau mencoba menjawab. Mangga Bu Yuyun yang sudah angkat tangan. Silakan Bu Yuyun. Baik Pak, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran mengenai hubungan antara profil pelajar Pancasila dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu merupakan kebijakan baru dari kementerian yang sekarang yang diluncurkan, yaitu pendidikan dengan paradigma baru. Yang seperti apa sebenarnya Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu adalah mengembangkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap individu, setiap siswa, setiap peserta didik itu harus memiliki kesempatan untuk belajar, di mana belajar itu dia memiliki tempat belajar yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang bebas dari tekanan-tekanan, paksaan-paksaan, dan seterusnya. Nah, kondisi seperti ini akan ke depannya akan mendorong kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu merupakan penajaman dari tujuan pendidikan yang sudah kita miliki dengan merubah proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, proses pembelajaran yang berlangsung ini berubah dari tatanan lama ke tatanan yang baru, yaitu tatanan lama misalnya
proporsional antara guru dengan siswa itu misalnya 50-50, nah sekarang harus dirubah gitu kan, gurunya 30%, atau gurunya 20%, siswanya 80%. Nah itu baru akan mengembangkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Jadi seperti itu hubungannya antara kebijakan baru, merdeka belajar, mengembangkan wawasan baru di dalam proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar, merubah wajah pembelajaran di Indonesia menjadi mengarah kepada tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Pak, sedikit gambaran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yun, sangat mantap sekali jawaban. Tepuk tangan untuk Bu Yun ya. Jadi teman-teman sekalian, itu jawaban yang sudah sangat bagus sekali. Namun intinya dari pertanyaan Ibu Titi tadi, ini apa sih kegunaannya dari profil pelajar Pancasila ini untuk proses pembelajaran yang merdeka seperti sekarang ini? Ini intinya adalah tadi, bahwa rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Jadi arah tujuan. Yang kompas itu kan fungsinya untuk bagaimana supaya orang yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Bisa jadi tujuan utama dari P3 ini, profil pelajar Pancasila ini, mengembalikan pelajar kita kepada tujuan utama, menjadi sebuah komunitas yang memiliki 6 kompetensi yang tadi kita harapkan muncul di pelajar-pelajar kita. Jadi itu Bu Titi ya, mudah-mudahan Bu Titi tidak puas. Kalau puas tidak akan menuntut terus menggali ya. Terima kasih Bu Titi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan. Silakan, siapa yang bertanya? Oh, 2 ini yang angkat tangan. Silakan Ibu Fatmawati dulu ya, Bu Fatma. Silakan Bu Fatma. Buka Iya, suaranya. Pak. Nah, iya. Izin bertanya Silakan, mengenai Bu. ini profil pelajar Pancasila. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat brilian. Mungkin silakan ada yang mau menanggapi dari rekan-rekan. Oh, silakan Bu Titi sudah mengangkat tangan. Mangga Bu Baik, Titi jawab. terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan. Jadi bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di sekolah? Profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di sekolah itu bisa melalui budaya sekolah, bisa melalui pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Apa sih budaya sekolah? Bisa melalui budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di sekolah harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler itu bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu Pak. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih jawabannya bagus sekali. Mantap. Tepuk tangan untuk Bu Titi, Bu, Pak. Ya. Baiklah, itulah pertanyaan Bu Titi. Namun saya akan coba kupas sedikit ya, bahwa penerapannya seperti apa. Ini perlu juga Bapak dan Ibu, ini sudah ada ya di Ibu juga. Hanya saya akan menegaskan kembali apa yang disampaikan tadi oleh Bu Titi, bahwa penerapan P3 di sekolah itu pertama ini budaya sekolah. Budaya sekolah ini harus diciptakan ke arah yang 6 karakter itu. Jadi orang siswa biasa beribadah yang umat Islam, bagaimana seperti sekolah-sekolah Bapak Ibu yang pernah disampaikan ya, di sekolah-sekolah ada sholat duha, ada budaya berjamaah sholat duhur, sholat asar, doa bersama, itu di kelas seperti itu. Kemudian pelaksanaan kurban nanti di sekolah kita ada upaya untuk melaksanakan kurban, itu salah satu bentuk budaya yang dibangun agar mereka betul-betul memiliki karakteristik iman dan takwa. Kemudian infrastruktur ini bagaimana supaya pelajar kita ini
bisa menggunakan pengalaman belajarnya dengan ekstrakurikuler yang betul-betul diterapkan. Apalagi kita ini pelajar yang menghadapi guru PKN ya sudah kita mungkin lebih mudah karena ilmu pengetahuan kita tentang Pancasila ini sudah banyak peserta di sini. Ini cerdas-cerdas ibu-ibu yang hebat-hebat dalam urusan Pancasila. Kemudian proyek. Dalam proyek ini diharapkan karena ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain, bisa ada proyek yang sifatnya di blok ya. Misalkan jadwalnya di blok nih. Untuk semester ini di blok. Bagaimana ada kegiatan yang semua seperti halnya kegiatan pramuka, kan ada kegiatan pramuka di blok kegiatan yang bersama-sama, bisa seperti itu. Dan di situ di proyek itu semua mata pelajaran bisa menilai penilaian proyek yang minimal itu adalah 25%. Kita PKN 25%, tapi mata pelajaran lain seperti agama 38%. Kemudian di ekstrakurikuler sangat mendukung sekali terhadap profil pelajar Pancasila ini. Terutama di sini yang kita lihat di siswa kita yang paling banyak mengena itu di pramuka ya. Makanya pramuka sampai sekarang kita pertahankan karena di pramuka ada karakteristik yang 6 itu hampir sudah kita laksanakan semuanya di sekolah. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini. Saya sangat berbahagia sekali karena Bapak Ibu yang hadir di sini bisa beraktivitas dan pembelajaran kita nampaknya sudah ada karena saya bisa melihat ternyata ibu-ibu banyak yang sudah belajar juga semalam ya, buka-buka modul padahal jadwalnya belum masuk tapi sudah dibuka. Itulah ciri belajar orang dewasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silahkan Pak Alfa, sebelum kita mengakhiri Pak Alfa untuk break dulu sebelum doa supaya kita tetap segar, bahagia, fokus. Siap Pak. Jadi kita ulangi Bapak Ibu ya. Kita tepuk pramuka lagi biar semangat. Ya. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum doa Pak Alfa. Ya. Sebelum doa ini ada kuis dari saya. Kuisnya ya sederhana. Yang bisa langsung angkat tangannya ya, baik angkat tangan langsung ataupun melalui chat. Ketika ini tebak, jadi ini karakteristik yang mana dari 6 itu ya. Ketika ada siswa yang menolong temannya padahal beda agama untuk melakukan kegiatan kebaikan, itu karakteristik yang keberapa? Bu Yuyun? Buka dulu itunya, buka dulu. Berkebinekaan global, Pak. Oh, Bu Titi apa Bu Titi? Sama Pak, berkebinekaan global. Ada yang jawab lagi? Pak Alfa apa? Semuanya Pak, kena semua. Kena semua. Kena semua. Ibu Fatma apa jawabannya? Gotong royong mungkin ya Pak. Jawabannya gotong royong. Karena Bu Fatma yang benar, hadiahnya umroh ya. Ditunggu di Mekah ya nanti. Terima kasih. Selamat untuk semua ya Bu Fatma, umrohnya ditunggu di sana di Mekah, Madinah setelah bebas pandemi. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan diakhiri dengan doa oleh Pak Alfa. Sebelum kita mengakhiri doa pada pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya dan kita akhiri. Semoga semua pada sehat, keluarga kita sehat, bangsa kita sehat, dunia sehat terlepas dari wabah pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali besok. Sehat, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin keluar ya Pak. Izin live Pak. Yuyun mangga sadayana. Atur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.